Baik, kita mulai sahabat-sahabat lebih konselor di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, terima kasih atas keluangan waktunya. Kita akan segera memulai sesi kita mengenai diskusi bedah kasus dari kita untuk kita, gitu ya. Mohon maaf ini tadi ada keterlambatan waktu, harusnya 15.30 kita mulai, tapi ada gangguan teknis sedikit di internet tadi, sehingga akhirnya ya baru bisa kebuka lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Nina Marliani yang udah bersedia untuk berbicara, dan Mbak Emi Sartika juga. Juga thank you Bunda Sofi yang juga menyempatkan hadir. Kita tunggu Kang Zen mungkin nanti kalau akan ada hadir gitu ya, tapi kita tunggu. Yang jelas kami minta doa dari teman-teman semua karena kemarin kita sudah audiensi dengan pihak Kemenkes, semoga bisa segera di-approve gitu ya. Kemarin ketika membicarakan mengenai izin luar biasa, begitu taufnya calon doktor kita, Kang Zen, diuji oleh para profesor. Wah, itu ngeri-ngeri sedap gitu. Saya di kereta ngikutin sambil ngeri-ngeri sedap sendiri itu, termasuk ada yang lucu-lucu juga di sana karena ada sepeda motor juga. Baik, jadi kita akan melanjutkan pembicaraan karena buku yang sudah kita tulis bersama itu belum tuntas dibagikan semua, artinya diceritakan semua. Dan kita masih berbangga teman-teman karena kemarin Kang Asep sempat menyebut-nyebut juga buku ini kepada para penguji ya. Karena ketika ditanya nanti dasarnya apa sih para happy counselor ini bergerak. Kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan apa. Dengan bangga Kang Asep mengatakan jangan khawatir, kita sudah membuat bahkan kumpulan-kumpulan cerita meskipun tidak seilmiah yang dilakukan oleh para psikolog, tapi itulah panduannya dan itu juga sebagai happy counseling record. Nah, semoga itu menjadi nilai plus juga. Nanti kita akan kirimkan juga buku-buku kita ini. Maka kita yang ada di sini kepada kita semua happy counselor, saya harap ikut berbangga. Khususon yang sudah menulis, ya saya ucapkan selamat. Yang sudah menulis dan belum sempat dibukukan, jangan khawatir. Karena nanti kita akan segera ya di awal 2022 mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan Bunda Sofi juga untuk melanjutkan TSTC Jilid 2 atau apapun namanya. Karena kemarin sudah ada sekitar 10-an lagi yang terpending itu ya. Nah, bagi yang belum, karena kita sekarang sudah ada batch 4, silahkan juga segera. Karena itu dari testimoni teman-teman saya yang membeli, karena kemarin saya menjual sekitar lebih dari 50 ya, itu rata-rata mengatakan ini bagus Pak Hari seperti ini karena kami jadi bisa melihat, bisa merasakan tanpa harus mengalami kasus-kasus yang terjadi. Jadi kita harus berbangga gitu. Nah, tidak akan berpanjang lebar, saya akan langsung mengundang pembicara pertama kita, yaitu Mbak Nina Marliani yang akan membahas mengenai apa dan siapa beliau biar memperkenalkan diri sendiri. Wong kita juga sudah kenal. Jadi kita beri waktu 5 jam, Mbak Nina. Silakan mungkin setengah jam dibicarakan, kemudian tanya jawab gitu ya. Kita mulai dari langsung 11.15. Jadi sampai 16. Langsung tanya jawab, Kang Hari. Jangan. Okay, ya kita kasih aplaus dong untuk Mbak Nina Marliani. Yang deg-degan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati gitu, kepada Kang Hari yang saya hormati, Bu Nina, Bu Sofi, dan teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah. Ya sebenarnya saya agak-agak gimana gitu ya menyampaikan ya cerita saya karena memang ceritanya kayaknya nggak seseru teman-teman yang lain gitu ya. But anyway, this is my story gitu ya. Ya insya Allah saya akan mencoba menyampaikan ya tentang sebenarnya kata-kata yang saya ingat banget gitu dari kasus ini adalah mengancam jiwa gitu, mengancam jiwa. Nah itu kemudian membuat saya jadi agak deg-degan juga ya karena orang yang menyampaikan kasus ini ke saya itu seorang yang saya juga tidak kenal sebenarnya ya. Jadi dia menyampaikan bahwa tetangganya mengalami KDRT gitu sampai malam-malam hari itu lari-lari pergi ke Pak RT laporan gitu sampai Pak RT-nya datang ke rumahnya karena katanya itu yang lapor anaknya gitu bahwa ibunya diancam gitu oleh ayahnya ya pokoknya sampai ketakutan lah padahal anaknya ini 25 tahun dan laki-laki gitu ya.
Nah, kemudian saya mendapat telepon itu dari teman kenalan saya ini. Akhirnya saya bilang ya udah ke rumah saja gitu, dan kalau memang kondisinya membahayakan jiwa dalam arti sudah ada ancaman gitu, pakai bawa golok segala macam, mungkin si ibu ini saya bilang perlu mengungsi dulu gitu, karena kan menyelamatkan jiwa itu penting ya gitu. Pertama kan safety itu harus kita utamakan juga gitu. Dan ternyata besok paginya kami janjian dan datang gitu, ibu ini bersama anak laki-lakinya yang pertama gitu. Anaknya namanya Bu Sita, usianya awal 50, dan anaknya 3 ya, 2 laki-laki 1 perempuan, dan udah dewasa semua, yang paling kecil SMA. Nah, sebenarnya kalau ada kata-kata pengantar yang demikian gitu ya, mungkin sebagai seorang konselor saya juga gini, wah kalau udah kayak gini gimana ya gitu, saya serahkan aja sama Allah deh, saya doain gitu ya. Saya mohon sama Allah, saya juga nggak tahu harus solusinya gimana gitu, karena belum bertemu dengan orang yang mungkin kalau kakak-kakak atau bunda-bunda yang sudah biasa gitu langsung bisa ya, harus begini-begini. Karena saya mikir, karena saya juga nggak kenal sama kliennya. Akhirnya kemudian mereka datang, duduk gitu ya, saya sajikan minum, kenalan dulu gitu ya, ibu dan anak ini. Saya pikir pertama hanya ibunya yang akan konsultasi ya, ternyata anak laki-lakinya ikut mendampingi ibunya, dan hubungan ibu ini dengan anak-anaknya sangat dekat ya. Bahkan anak laki-laki ini sudah beberapa lama tidur di kamar ibunya gitu ya, karena ibunya dan bapaknya memang sudah pisah kamar selama setahun gitu ya. Dan kemudian singkat cerita ya, akhirnya mengatakan bahwa ayahnya itu yang menjadi pemicu akhirnya datang berkonsultasi adalah ayahnya itu mengasah golok gitu, tapi nggak berkata apa-apa, dan dianggap ayahnya mengasah golok itu dianggap oleh ibu dan anak-anaknya itu ingin membunuh ibunya gitu, sehingga malam itu tuh terjadi kehebohan yang tadi sampai lapor Pak RT, anaknya kemudian melanjutkan tidur di depan pintu kamar ibunya gitu ya. Masya Allah, kayak dramatis sekali gitu. Dan saya dengerin aja ceritanya ya, mendengarkan ceritanya. Selanjutnya dan emang anaknya itu gelisah ya. Kalau ibunya tenang, duduk dengan tenang, ibunya tuh bekerja ya, wanita karir yang sudah mungkin di pertengahan manajemen ya, di bagian manajemen. Kemudian anaknya ini yang gelisah, duduk tuh sambil gerot, tangannya, kakinya semua bergerak-gerak gitu ya. Saya hanya mengamati dan tersenyum, dan kemudian ibu ini bicara gitu, sudah setahun pisah kamar, juga tidak melayani kebutuhan seksual suaminya. Suaminya nggak beda jauh, 50 lebih sedikit, dan suaminya ini sudah pensiun dini ya, dengan posisi terakhir manajer, sehingga memang secara ekonomi mereka berkecukupan ya, dan suami ini juga memulai bisnis dengan teman-temannya gitu. Jadi walaupun sudah pensiun dini atas kesepakatan bersama, tetap berpenghasilan. Dan kemudian mereka juga mengungkapkan bahwa ibunya anak-anaknya ini semua kesal sama bapaknya bicara pun mereka langsung wah pokoknya negatif, sehingga akhirnya di rumah itu sangat panas gitu, sampai anak adiknya itu yang di kuliah pelayaran menonjok kaca hingga kacanya pecah gitu ketika berargumentasi dengan ayahnya, dan tangannya terluka gitu ya, Masya Allah ya. Dan jadi terlihat bahwa mereka rilis emosinya itu sangat emosi negatifnya itu sangat besar di rumah itu gitu ya, baik ibunya maupun anak-anaknya. Dan kemudian ketika saya mengklarifikasi gitu ya tentang ungkapan mengancam jiwa kepada Bu Sita dan anaknya itu, saya bilang gitu, apakah ayah melakukan sesuatu baik ucapan atau tindakan kekerasan selama ini terhadap ibu gitu, dan mama, dan terhadap anak-anak gitu, Kak Andi sama dan adik-adik? Ternyata tidak pernah gitu ya, baik secara verbal, psikologis, atau secara fisik gitu dan ekonomi. Ternyata ayah ini tidak pernah melakukan tindak kekerasan secara langsung gitu ya. Jadi semuanya persepsi dan asumsi gitu ya, karena memang udah ada perasaan ayah tuh ngeselin kalau ngomong, nggak memahami kami gitu. Jadi udah ada stigma seperti itu gitu ya. Jadi ternyata hanya ada beberapa kebiasaan yang mengesalkan, seperti meletakkan handuk, peralatan makan sembarangan gitu, nggak mau ikut merapikan rumah, terus mungkin tidak
Ya, nah itu ternyata hal kecil itu memicu pertengkaran di antara mereka baik antar pasangan maupun dengan anak-anak gitu ya. Dan ketika tadi mengasah golok juga tidak disertai dengan ancaman gitu. Tapi dia tidak ada yang bertanya juga, ayah ngapain mengasah golok malam-malam, misalnya tidak ada yang berpikiran seperti itu. Jadi semua langsung wah ini mengancam jiwa ibu gitu ya, Masya Allah. Jadi kan hari yang diceritain memang lebih heboh dari kenyataan gitu ya. Terus jadi saya tekankan lagi, saya bertanya lagi gitu, apakah perilaku suami ada yang secara langsung mengancam jiwa Bu Sita? Tidak ada katanya. Jadi memang perilaku-perilaku yang dianggap menyesalkan aja atas persepsi dan asumsi Bu Sita dan anak-anak gitu ya. Sehingga kemudian mereka juga baru kayak terhenyak gitu ya. Oh iya ternyata ayah tuh nggak pernah ngancem kita, ayah tuh nggak pernah melakukan kekerasan sama kita gitu. Itu asumsi saya ya, melihat wajah mereka yang kayak terhenyak gitu ya ketika dengan pertanyaan itu gitu ya. Terus saya bertanya lagi, ketika ayah melakukan tindakan yang mengesalkan, apakah ada yang menetralkan atau semuanya melihat tindakan ayah dari sudut pandang yang sama gitu, sama-sama ini ayah nih ngeselin nih, ayah nih rese gitu ya. Dan ternyata sama gitu, anaknya menjawab kita biasanya sama, udah kesel duluan sama ayah. Jadi mereka langsung reaksinya marah gitu ya. Sampai adiknya tadi frustasi ngomong sama ayah gitu. Terus kemudian saya juga meminta mereka bisa nggak ceritain ayah tuh gimana sih kesehariannya gitu. Terus dulu bagaimana masa lalunya. Ternyata mereka tahu bahwa ayahnya dulu dibuang ya, istilahnya dibuang sama keluarganya gitu ya. Terus dan juga suaminya yang baru pensiun dini itu mungkin ada dan lagi merintis bisnis gitu, mungkin ada kesulitan-kesulitan gitu yang mungkin berpengaruh terhadap ayahnya gitu ya. Dan juga mereka juga tadi ya bilang bahwa kok ayah kok di dalam begitu, kok di luar ramah, senyum-senyum gitu ya. Nah itu juga saya tanya kira-kira mengapa ayah kalau keluar rumah bisa menyapa tetangga gitu, ramah, senyum, kalau di rumah kenapa ayah terlihat mengesalkan, misalnya saya bertanya gitu. Jadi saya mungkin lebih banyak pertanyaan reflektif ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka nggak perlu jawab tapi melihat ke kenyataan di rumah gitu ya. Nah, ada juga kata-kata kunci yang selalu diulang sama Bu Sita ini gitu ya. Bu Sita ini selalu bilang, Bu, suami kan emang udah jodoh ya Bu, udah jodoh ya Bu gitu. Nah, saya akhirnya bertanya gitu, apa sih Bu maksudnya kalau ibu mengulang-ulang kata suami sudah jodoh gitu ya. Apakah memang ada penyesalan selama berpuluh tahun menikah? Terus katanya sih sebenarnya dulu sudah ada yang suka sama dia di saat yang bersamaan, tapi ternyata yang melamar adalah suaminya yang ini. Jadi masih ada rasa, jadi setiap ada masalah dia selalu ingat sama pacarnya yang dulu itu, yang sebenarnya dia lebih suka tapi tidak melamar-lamar. Karena dulu pas ketika lagi masa pacaran itu, Bu Sita merasa mendapat tekanan sebagai anak pertama, harus menikah usia udah 20 berapa pada zaman dahulu itu ya. Jadi akhirnya yang udah melamar dia menikahi gitu. Tapi memang sepanjang pernikahan dan sepanjang konseling juga kan udah jodoh ya Bu, kan udah jodoh ya, iya mau udah jodoh ya, dalam hati saya sih gitu ya, mau diapain gitu ya. Akhirnya terus saya juga sharing ya, akhirnya ketika udah sampai pada penyesalan, udah bercerita masa lalunya, saya bertanya, berbagi kisah gitu, misalnya kasus-kasus yang juga konseling ke saya yang sampai lumpuh, KDRT oleh suaminya, sampai sinus, sampai macam-macam gitu. Jadi banyak juga kondisi-kondisi lain gitu. Dan nah dia komentarnya cuma wah ternyata banyak ya yang jauh lebih parah dari saya masalahnya gitu. Terus akhirnya kami mengakhiri konseling dengan beberapa kesepakatan aksi gitu ya. Karena mereka sudah mengawali di KUA gitu ya, dan Bu Sita juga sebenarnya awalnya pengen berhenti aja, udahlah Bu nggak usah dilanjutin, percuma, pasti suami saya nanti balik lagi ke yang dulu. Terus saya bilang saat ini bagaimana, saat ini udah perubahan, berarti kalau ada perubahan kita perlu nggak ya bilang bahwa nggak perlulah nanti pasti balik, karena itu udah terjadi apa belum. Jadi kira-kira perlu nggak Bu dilanjutkan, karena suaminya kemungkinan besar tidak mau konseling ke saya gitu, suaminya tapi mau konseling ke KUA itu ya, BP3 itu ya, yang badan pembinaan itu ya di KUA dengan Ustadz gitu, beliau mau gitu mendengar gitu ya. Terus yang kedua, jadi yang pertama akhirnya dia akan melanjutkan gitu ya. Terus yang kedua, alhamdulillah Bu Sita dan Andi ini akhirnya
akan mencoba gitu memahami dan melihat sudut pandang lain dalam menyikapi ayahnya gitu ya. Jadi tidak langsung menghakimi perasaan menurut asumsinya gitu ya. Itu kata mereka ya. Yang ketiga juga tadi si Andi karena dia juga mau menikah katanya juga butuh ayah, dan dia akan mencoba lebih aktif membuka komunikasi dengan ayah gitu. Nah terus tadi karena tadi bercerita masa lalu ayahnya yang dibuang oleh orang tuanya gitu, jadi dia merasa perlu juga lah saya menyentuh ayah gitu ya, menjalin kedekatan dengan ayah secara fisik juga gitu ya. Terus dan juga akan mencoba katanya untuk meminta bertanya keinginan atau pemikiran ayah dan tidak langsung bilang langsung marah gitu katanya Andi begitu. Ya, alhamdulillah insya Allah sih itu aja yang konseling ini gitu, karena waktu itu nyari yang paling mudah dan paling inget dikejar-kejar deadline. Alhamdulillah pokoknya ya terima kasih banyak lah kepada Bunda Sofi, Kang Hari gitu ya, Bu Nina dan teman-teman semua ya, sehingga Uninia yang saya WA belum dijawab juga sama Uninia yang memotivasi lah untuk melanjutkan menulis gitu ya. Saya padahal ngerasa nggak asik banget gitu ya, tapi ternyata padahal Bismillah, dan memang lihat kasus-kasus teman-teman yang lain mungkin jauh lebih seru gitu ya. Mungkin itu aja Kang Hari yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak melebihi waktu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Masih ada waktu. Kan setengah jam, ini baru 15 menit. Nggak apa-apa, biar yang Mbak Emi yang lama. Oh gitu. Baik, ya. Ya, teman-teman, kita kasih aplaus dulu lah untuk Mbak Nina lagi ya. Kita kasih aplaus yang keren. Ya. Ya, terima kasih Mbak Nina. Nanti kita akan tanya jawab, tapi saya sedikit menggarisbawahi dulu gitu ya, bahwa teman-teman kalau tadi mendengar cerita Mbak Nina, ini juga kemarin disampaikan oleh Kang Zen ketika meyakinkan para penguji dari Dinas Kesehatan. Teman-teman bayangin, dari Dinas Kesehatan itu ada 3 orang profesor yang sudah malang melintang yang menanyakan ya, gampangannya itu menanyakan, mempertanyakan, lebih menurut saya lebih ke mempertanyakan, kita ini siapa? Mau ngapain? Bekerja berdasarkan apa gitu? Sekolahnya di mana? Apa iya seorang lulusan SD nanti akan mengkonseling seorang lulusan sarjana dan mampu? Nah, itu dengan sangat diplomatis dan sangat bijaksana, Kang Zen bisa ngejelasin bahwa kita itu sudah dibekali 200 orang yang sudah terkumpul dalam PPKI, itu bukan kita mungut di tepi. Tanyakan, bertanya tuh yang muncul. Aduh, mohon maaf, hilang dengan sendirinya. Lanjut ya. Iya, saya turun mobil dulu. Bentar. Halo, bisa di monitor? Bisa kok, bisa kedengeran. Bisa ya? Bisa, Pak. Sudah jelas kok. Oke, sebentar, ini recordnya sudah. Nah, jadi kembali ke tadi, kita menjelaskan ini supaya nanti teman-teman merefer lagi yang dilakukan Mbak Nina itu apa saja. Dijelaskan oleh Kang Zen bahwa kita itu sudah dibekali oleh skill-skill. Ada skill yang kita pelajari, masih ingat ya, bagaimana building rapport sama relationship di dalam konseling, karena kata Kang Zen dijelaskan bahwa dasar kita melakukan konseling adalah relationship, bukan yang terlalu pelik, terlalu susah gitu ya. Kita ini sebagai P3K-nya, tapi untuk yang kesehatan mental. Yang kedua, kita diajarkan bagaimana mengubah hidup itu dengan powerful cohesion. Sebelumnya kita sudah mencari the new me-nya kita, selesai dengan diri kita sendiri. Kemudian kita diajarkan melakukan best listening untuk get best result, sampai speak with positive vibes. Itu semua dijelaskan sama Kang Zen dengan sangat apik dan diplomatis, yang saya yang ngikutin di kereta aja belajar lagi, ngulang lagi gitu ya. Dan itu tadi disampaikan dengan sangat luar biasa oleh Mbak Nina. Kalau teman-teman tadi mengamati ya, Mbak Nina melakukan itu semua. Dari mendengarkan, kemudian membedakan antara fakta dengan opini gitu ya. Yang sampai akhirnya ketemu, rupanya mengancam jiwa ini
opini gitu. Ngasah golok mungkin mau motong ayam, kenapa jadi ngeper sendiri kan gitu ya di ini. Nah, saya kira Mbak Nina sudah menyampaikan dengan sangat keren ya. Silahkan teman-teman yang ingin menggali. Karena kalau nggak ada yang mau menggali, saya akan menggali sampai keluar minyaknya nanti. Karena waktunya masih banyak. Silakan langsung buka mic saja, karena teman-teman bisa buka mic untuk langsung bertanya kepada Mbak Nina Marliani. Contoh ayam yang mau dipotong itu namanya siapa gitu kan, karena ngasah golok gitu ya. Calon istrinya Andi siapa? Mungkin begitu boleh. Ya, nggak tahu. Silakan. Siapa yang mau bertanya duluan? Ayo. Ini Mbak Inspektur kayaknya mau bertanya nih. Oh, Mas Rami. Kok Ya, udah buka mau mic? tanya Bu Nina. Silakan. Bu Nina, itu kok bisa mencari Bu Nina itu dari mana, Bu? Orangnya tersebut apa karena memang kenal punya itu? Dia kenal Bu Nina sebagai seorang konselor, apakah begitu juga? Kalau jawabannya iya, berarti kan Bu Nina ikhtiarnya luar biasa untuk mengenalkan diri sebagai seorang konselor gitu. Itu Bu pertanyaannya. Oh iya. Ya, oke, terima kasih Mas Romi. Langsung dijawab nih Kang Hari. Langsung saja. Oke, ya saya tuh ini Mas Romi, Bang Romi, manggil siapa nih? Kak Romi. Pak Kak ya, Kak Romi. Kak Romi Cak. saya Cak Romi. Saya tuh sebenarnya seorang guru ya, guru dari tahun 2002, guru di sekolah Fitrah Base ya, sekolah karakter. Jadi memang kami tuh biasa ngurusin masalah-masalah anak bermasalah, orang tua yang kami konsultasikan gitu, karena sekolah memang pemiliknya juga psikolog ya gitu. Nah setelah itu saya mulai suka mengisi parenting ya, dari parenting dari komplek ke komplek lah gitu. Nah kemudian ya kalau lagi itu banyak yang curhat, banyak yang wapri gitu. Nah ternyata yang menghubungi saya pertama kali itu pernah datang di parenting yang saya isi gitu, dan kemudian ketika tetangganya ada masalah langsung ke saya sebenarnya di awal udah bilang, Bu saya bukan psikolog gitu ya, saya emang S2 saya psikologi tapi sains psikologi perkembangan bukan klinis gitu. Terus saya bilang saya bukan psikolog gitu, kalau butuh yang lebih khusus ke psikolog saja, saya bisa reference ke teman-teman saya gitu. Tapi nggak maunya ke Bu Nina aja, maunya ke rumah Bu Nina. Ya udah gitu Mas. Jadi saya juga walau-walau ya apa yang diceritakan oleh yang Bunda yang menghadiri parenting ke Bu Sita ini, tapi beliau datang ke rumah dengan udah ada rasa percaya dan langsung bercerita dengan ya itu apa adanya ya gitu. Itu sih nggak tahu juga ya dari mana. Mungkin kalau ini ya, kalau kata itu Kang Hari ya, heart vibration ya. Jadi hati kita juga memang harus memancarkan apa ya, kalau belajar SMA loving kindness ya, bahwa siapapun yang datang, yang menghubungi kita open heart, open mind, tidak langsung menghakimi. Sebenarnya lihat ya suaminya gelisah gitu ya, setahun pisah ranjang, nggak mendapatkan kebutuhan seksualnya, kan sebenarnya juga sesuatu yang bisa kita apa ya, jadi catatan juga. Cuma saya nggak mau masuk dari situnya gitu. Saya dari kenyamanan dan mengubah persepsi aja sih gitu, melihat ke sisi yang lain gitu. Gitu. Cak Romi. Amin. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas Romi. Iya, terima kasih Mbak Nina. Teman-teman, ini juga kemarin yang dipertanyakan lagi oleh para profesor itu ya. Ini gampangannya kasarnya begini. Anda ini siapa? Ya, psikolog bukan, sarjana psikologi bukan, kok berani-beraninya melakukan terapi, melakukan konseling. Nah, justru tadi jawaban Mbak Nina tadi menjawab. Saya ini seorang guru dan sering melakukan training parenting, kemudian ada orang yang percaya kepada saya untuk membantu mereka melakukan konseling. Lah apa salah saya kalau saya kemudian membantu, uang mereka percaya? Kata kuncinya dipercaya tadi Mbak Nina. Ya kalau mereka karena justru banyak orang untuk mendapatkan rasa percaya ini sangat menantang. Ingat kata-kata Kang Zen di dalam building Rapo, supaya kita bisa percaya itu kita harus mengikuti mereka pacing gitu ya. Sampai ada satu istilah yang namanya self disclosure. Orang itu mau menceritakan mengenai hal-hal pribadinya hanya kepada kita. Termasuk sudah pisah ranjang itu kan hal pribadi. Tidak akan diumbar kemana-mana kecuali artis ya. Nah, itu berarti Mbak Nina sudah mendapatkan kepercayaan
Maka go for it, langsung saja konseling saja gitu. Orang sudah percaya. Nah, teman-teman jadi jangan berkecil hati ya. Begitu nanti kita sudah mendapatkan izin legalitas, teman-teman segera bergerak dengan sekencang-kencangnya karena tugas kita memang melakukan P3K. Jadi pertolongan pertama pada kesehatan mental. Kalau kita merasa udah ada gangguan yang lebih berat, kita refer kepada psikolog klinis atau psikiater. Tugas kita tuh luas banget. Kalau ada dokter atau dokter umum, dokter spesialis, kita itu lebih dari dokter umum. Karena sebelumnya kita tabung semua, nggak sanggup ke dokter umum, nggak sanggup lagi ke dokter spesialis. Jadi keren banget Mbak Nina yang tadi. Itu jawabannya udah sangat keren banget gitu. Mbak Emi jangan khawatir, jangan berkecil hati ya. Setelah lagi akan banyak pertanyaan juga. Yuk, siapa penanya kedua? Saya. Monggo langsung. Mas Ari. Hai Mbak Nina, apa kabar? Miss you. Aku kangen bakso bareng. Iya benar. Mbak Nina, ketika pertama kali dapat kasus itu, apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang Mbak Nina rasakan ketika itu? Itu aja. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, I'm only human gitu ya. Waktu itu belum ikut sekolah konselor juga tuh kasus ini. Jadinya perasaan tadi ya ketika kan pertama si Bunda namanya Bunda siapa ya lupa lah namanya, dia nelpon saya gitu dan bercerita tentang kasus ini. Ya tadi saya bertanya sama diri saya mampu nggak ya gitu ya, apakah saya punya apalagi kata-kata mengancam jiwa itu diulang-ulang ya gitu. Itu kan jadi jadi catatan saya misalnya belum banyak menangani kasus-kasus yang mengancam jiwa gitu ya, paling masalah-masalah emosi kebanyakan ya, stres gitu. Nah, tapi saya kemudian menawarkan kan gitu, apakah perlu ke psikolog aja? Saya bukan psikolog gitu, takutnya kasusnya udah berat gitu kan ya. Terus tapi ibu itu nggak mau gitu, nggak mau sama Bu Nina aja, orang deket, rumahnya kita beda komplek gitu ya, cuma masih satu wilayah beda komplek. Nggak apa-apa ke Bu Nina aja, maunya ke Bu Nina, nggak mau ke psikolog. Ya udah, saya berpikir ya udah Bismillah lah, saya minta tolong sama Allah aja. Saya ada perasaan takut lah selama apa takut, maksudnya takut salah menangani atau apa, itu ada ya, ada dalam diri saya, tapi saya kembalikan kepada Allah. Kalau Allah mengirim ke saya, ya udah sepanjang konseling juga saya berdoa, ya Allah saya harus apa lagi gitu. Yang penting hati saya tuh membuka aja, open mind, open heart tadi ya. Jadi ya alhamdulillah ternyata pertanyaan-pertanyaan itu mengalir gitu ya, Masya Allah ya. Mungkin tadi ya intan suruwaha yang surkum wa yusabit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah kan ini kan umatnya gitu ya. Lagi ada masalah kita tolong, ternyata Allah menolong kita. Saya meyakini itu gitu insya Allah. Itu kayaknya Mbak Sari. Keren, ini bukan hanya guru, bukan hanya parenting, bukan hanya konselor, ini ustazah ini. Ini levelnya udah ustazah makom. Amin. Mbak Sari, ada lagi Mbak Sari yang ingin digali, silakan sampai keluar minyaknya pokoknya. Jangan. Udah banyak nih. Minyak lagi mahal, Kang Hari. Ya makanya bisa dijual. Gimana Mbak Sari, sudah terpuaskan? Mbak Nina, belum. Lanjut. Karena nggak ada yang nanya sih, ya udah saya aja yang nanya. Lanjut. Ini mah ngobrol. Mbak Nina, pada saat ya kita ngobrol lah. Pada saat nanganin klien, apa yang ada di kepala Mbak Nina? Apakah beli, aduh nanti aku pakai metode apa ya? Aku pakai apa ya? Aku pakai apa enggak? Itu di kepala muter-muter nggak sih? Atau oke, aku pakai ini A, aku pakai ini A. Aku ngalir aja, Allah, insya Allah aku udah doa, Allah pasti ngabulin, aku tenang aja. Oh ya, kalau saya sih pertama kan kita tadi ya building rapport, menggali, intinya mau menggali dulu, kita nggak bisa langsung pakai metode apa sampai kita tahu inti masalahnya apa gitu kan ya. Jadi perlu menggali dulu, memang mendengar empathic listening gitu ya, mendengar, bertanya tadi yang Kang Hari bilang powerful question, terus kemudian mengklarifikasi gitu ya. Nanti mungkin kalaupun kita mau pakai terapi, kalau saya sih tidak memaksakan itu di pertemuan pertama ya, di sesi pertama, karena biasanya sesi pertama itu banyaknya kita menggali, mendengar gitu ya,
dan baru kemudian kita bisa memetakan gitu. Kalau saya ya dengan mungkin jam terbang saya yang belum banyak, saya lebih banyak ke situ. Nanti kalau pada kasus-kasus yang misalnya agak berat gitu ya, saya baru mungkin di pertemuan oke Bu, minggu depan bisa saya memberikan tugas gitu, tugas buat di rumah nih, melakukan ini yuk di rumah setiap hari misalnya sekali, nanti minggu depan kita ketemu lagi. Kalau saya selalu biasanya demikian. Kalau ada yang bisa selesai sekali, kalau kata Kak Asep kan ngapain berkali-kali ya nggak? Ternyata masalah yang Ibu Sita dan keluarganya hadapi ini alhamdulillah sih menurut saya tidak berat ya, cuma tadi kognitifnya aja perlu digeser gitu ya untuk melihat dan memotivasi, sehingga tidak perlu terapi yang buat saya sih nggak perlu terapi yang lebih berat, karena mereka juga lagi konsultasi ke BP3 di KUA gitu ya. Gitu. Tapi kalau ada kasus-kasus lain yang misalnya nggak selesai dalam satu kali pertemuan, biasanya saya ngasih tugas gitu, tugas-tugas yang misalnya kayak apa macam-macam lah, dikit-dikit aja tugasnya, terus nanti minggu depan kita bertemu lagi baru mulai terapi apa yang saya pikirkan yang pas buat orang ini misalnya begitu. Kalau saya gitu Mbak Sari, jadi nggak habis kalau misalnya dari pertemuan pertama kita udah sibuk dengan metode apa nanti kita malah jadi cemas sendiri dan kita jadi lupa menggali dan mendengarkan, kita sibuk sama diri kita. Kalau saya begitu dengan pengetahuan saya masih segini gitu Mbak Sari. Habis kalau udah mikir kayak apa ya, terapinya banyak banget gitu, terus metodenya aduh malah campur aduk, nanti malah cemas sendiri gitu. Kalau saya sih begitu Mbak Sari. Itu Kang Hari. Yes. Ya benar. Bagaimana Mbak Sari? Sendiri. Sudah puas? Kalau belum saya traktir bakso. Gantian Kang Hari. Oh gantian. Gantian Mbak Emi. Sebentar, belum, masih ada waktu 3 menit. Iya. Saya mau iya deh. Nah, itu ada yang mau tanya juga. Siapa yang mau tanya tadi? Silakan, Cuk. Mbak Nuri. Mbak Nuri, ya silakan. Kok hilang Mbak Nuri tadi? Mana Mbak Nuri? Nah, silakan Mbak Nuri, saya add dulu. Ya, silakan. Bu Nina, ada second trauma nggak sih karena kenal gitu, Bu Nina? Maksudnya second trauma? Second trauma kena pasir hisap gitu. Oh. Kan kenal tuh. Saya nggak kenal sama kalian. Nggak kenal ya? Nggak kenal. Oh. Nggak kena second traumanya nggak? Alhamdulillah dulu kasus pertama saya kena dulu tahun 2000 berapa ya, saya masih 30 awal lah itu kena gitu, karena memang kasusnya waktu itu agak berat ya karena perselingkuhan sampai ngirimin video porno. Nah dulu kasus pertama itu sangat berat dan saya jadi sama suami saya juga gitu, tapi dari kasus pertama itu saya belajar untuk tadi melepaskan emosi saya dari kasus orang gitu loh. Memang dalam perjalanannya sampai sekarang gitu ya, mungkin udah 10 tahun lebih, itu kasus pertama itu saya ingat terus gitu ya, karena benar-benar saya kena pasir hisap. Tapi di kasus-kasus selanjutnya saya sudah membuat jarak emosi gitu. Saya berempati tapi saya tidak masuk ke kasus orang, dan itu lumayan membantu ya. Jadi saya nggak terlalu down atau ikut down sama klien gitu. Atau saya juga misalnya punya cara saya menyenangkan diri juga kalau lagi banyak banget kasus, terus saya menyenangkan diri dengan bisa baca novel lah, dengar musik gitu ya. Jadi mengembalikan kembali relaksasi. Mungkin kalau sekarang belajar mindful ya dengan mindful gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kalau orang dekat memang Mbak Nuri ada kesempatan, ada kemungkinan kita ikut down gitu. Karena kita tahu ya deket banget gitu ya. Itu juga itu bisa terjadi gitu. Nah itu butuh waktu juga untuk memisahkan tadi emosi gitu ya. Dari emosi saya supaya tidak masuk di kasusnya teman saya. Memang ada kok. Tapi sekarang udah mulai lebih bisa aware ya, self awareness tuh harus, oh ya ini kayak saya udah mulai kena ini nih gitu, oh saya harus gimana gitu, udah mulai seperti itu sih, wajar sih kayaknya ya. Iya. Oke, makasih Bu Nina. Ya sama-sama Mbak Jadi Nuri. terjawab Mbak Nuri ya. Iya, Ya, Pak Hari. nanti kita cari waktu. Saya ada satu teknik namanya NEC, Negative Emotion Cloud, yaitu bagaimana kita mengatasi supaya tidak, selain pasir hisap juga tidak terkena traumatic effect yang secondary tadi itu. Ada tekniknya. Tapi nanti karena ini sekarang saatnya Mbak Nina ya. Oke, Mbak Nuri, terima kasih. Ada lagi kah yang mau bertanya? Masih ada waktu? Sebelum kita ganti ke tetangga sebelah,
Tuh Mbak Dita Wah. lihat raise hand, berarti mau nanya. Oke. Silakan Mbak Oke. Inspektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mumpung ada apa sih reunian ketemu sambil belajar, jadi saya mau nanya gini. Mungkin saya belum pernah ya pegang klien yang maksudnya dari kamu Hening sendiri gitu, tapi saya mencoba belajar dikit-dikit tipis-tipis gitu jadi konselor buat teman-teman terdekat, keluarga-keluarga terdekat gitu. Nah, saya tuh pernah kena satu kali kena pasir hisap gitu loh. Jadi dia itu nggak tahu ya, mungkin punya gangguan sesuatu tapi dia nggak menyadari gitu mungkin ya. Dia tuh setiap berteman dengan siapapun selalu gagal, jadi selalu akhirnya diblokir, dijauhin sama temennya. Dan saya tuh udah ini loh, bukan berjanji ya, maksudnya saya menyepakati dengan diri saya akan mencoba gitu berteman sama dia, menolong dia supaya dia bisa berubah, bukan berubah ya, maksudnya menjadi lebih baik gitu loh, biar punya banyak teman, karena dia merasa insecure, nggak punya teman, terus dijauhi teman, setiap udah deket sama temennya diblokir, kayak gitu-gitu kan. Nah kemarin itu pas kebetulan saya lagi sakit, dia itu gini, kalau saya nggak fast respon tuh dia kayak ngambek gitu loh. Tapi kalau dia nggak fast respon ketika saya jawab, dia tuh ya nggak merasa bersalah gitu. Nah, saya kenal dengan dia, tapi sebenarnya jarang ketemu gitu. Maksudnya jarang ketemu, artinya kita ketemu tuh cuma di saat ada pelatihan gitu loh, pelatihan public speaking gitu kan. Nah, kemarin tuh pas kondisi saya lagi sakit, jadi mood saya juga mungkin nggak bagus, dia ujuk-ujuk aja itu nggak bertanya, nggak assalamualaikum, nggak apa gitu, ujuk-ujuk tuh ngata-ngatain saya gitu loh. Mbak Dita itu egois, selalu ingin benar, selalu ingin ini, nggak ngerti perasaanku. Jangan gitu dong Mbak, gitu. Mbak Dita kan, saya juga ingin dimengerti. Jadi kesannya tuh jadi kayak nyalahin saya terus gitu, sampai ngatain apa ya. Padahal selisih umurnya tuh jauh gitu. Dia umurnya mungkin sekitar 20 sampai 23 gitu kali, atau 24. Sedangkan saya kan umurnya juga udah mau 41. Di situ saya ketika lagi sakit, dia nggak pakai prolog, saya jadi kena pasir hisap gitu loh. Saya jadi sempet ngomong, Dek, kita itu jarak umurnya jauh loh gitu. Di mana attitude-mu gitu. Maksudnya di mana attitude-nya untuk komunikasi gitu. Dan dia malah balas, lah Mbak Dita sendiri apakah attitude-nya bagus gitu. Saya benar-benar emosi gitu loh. Terus akhirnya kan karena dia selalu pakai perasaan gitu. Jadi dia sering pakai perasaan gitu sih, kayak nggak pakai fakta gitu. Dan dia selalu merasa tuh kayak bisa membaca pikiran orang lah. Padahal kan belum tentu yang dia pikirkan atau perasaannya itu benar gitu kan. Akhirnya karena saya lagi sakit dan saya merasa kayaknya udah kena pasir hisap tuh sempat saya blokir gitu loh. Saya blokir, saya blokir IG-nya, saya blokir WA-nya gitu, karena dia kan suka kalau curhat tuh nggak ada perjanjian dulu, ujuk-ujuk jam berapa WA, kayak spam gitu, voice note sampai banyak kayak gitu kan. Nah akhirnya tuh seminggu kemudian saya buka open blokirnya, tapi saya nggak ngechat dia gitu loh, supaya dia cuma tahu aja kalau saya udah nggak blokir dia gitu. Jadi pengalaman itu tuh kadang-kadang membuat saya kayak ada, apakah saya sudah pantas gitu loh menjadi happy counselor, sedangkan saya aja baru masalah sepele gini kok jadi pasir hisap, kayak gitu-gitu sih. Terus kayak, jadi makanya kadang kalau ada di grup itu kan menawarkan siapa mau ambil itu, jujur saya kadang kayak yang udahlah nanti aja gitu. Saya kasih kayak udahlah nanti aja, saya memantaskan diri dulu gitu sih. Makanya mungkin tadi bener sih kata Pak Hari, kalau misalkan nanti ada, sebenarnya pengen sih ikut-ikut kelas pengkayaan yang selanjutnya gitu kan. Cuman kan kemarin lagi sakit, dari beberapa bulan ini kan saya sakit terus, kayak kena saraf kejepit gitu, jadi mood agak down. Jadi kadang-kadang saya gitu, apakah saya sudah pantas sih jadi happy counselor kayak gitu. Tapi ya tadi dari sharingnya Mbak Nina tadi, ternyata memang harus ada proses ya, maksudnya nggak selalu kita itu berhasil gitu loh. Apalagi kalau untuk awal-awal belajar kan pasti ada kayak namanya gagal gitu kan, terus belajar dari kegagalan itu. Gitu aja sih. Asih. Oke. Jadi mau ditanggapi Mbak Nina?
Ditanggepin nggak nih? Kalau saya mungkin ini kali ya Mbak Dita ya, ya maksudnya ketika kita menangani klien sebenarnya kita juga bertumbuh ya. Jadi kita juga bertumbuh bersama klien dan mungkin kita juga nggak selalu sukses gitu. Cuma satu sih yang dulu saya praktekkan banget tuh Mbak Dita ya, bagaimana saya belajar tentang emosi ya. Emosi itu apa gitu. Terus bagaimana meregulasi emosi saya ya. Jadi ketika saya sudah mulai aware dengan emosi saya bisa melakukan self regulation dengan berbagai tekniknya dan kemudian saya bisa memotivasi diri, maka kemudian saya bisa berempati sama orang lain dan kemudian saya bisa sosial skill saya juga lebih baik, lebih sabar ngadepin orang gitu karena saya sudah mengenali bahwa ketika kita bisa udah aware dengan diri kita, dengan emosi-emosi yang kita hadapi, mungkin yang memang lagi sakit itu salah satu hambatan dalam regulasi emosi. Ketika fisik kita sakit, pasti akan berpengaruh terhadap emosi kita juga dalam menghadapi klien, menghadapi keluarga kita gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih kemarin dulu tuh lebih banyak tadi ya belajar tentang kecerdasan emosional dan mempraktekannya dan kemudian ya memang tadi niat saya bertumbuh lah bersama klien ketika Allah menghadirkan klien yang macam-macam ini berarti mungkin saya harus belajar ini gitu. Itu kali ya Mbak Dita ya. Allahu a'lam bishawab. Itu Kang Hari. Ya, Terima kasih Mbak Nina. iya, terima kasih juga Mbak Dita. Ya, teman-teman, jadi begini ya, yang tadi dikhawatirkan oleh Mbak Dita, mungkin juga menjadi kekhawatiran teman-teman yang lain. Saya ulangi lagi dari kemarin, bahkan ketika Kang Zena, ini orang yang sudah ada di sini nih, menyampaikan kepada Direktorat Yankestrat, gitu ya, pelayanan kesehatan tradisional, kita ini tukang nempel splaster kepada orang-orang yang sakitnya ringan. Pertolongan pertama pada kesehatan mental. Jadi nggak usah berpikir terlalu dalam. Tidak usah berpikir saya menyembuhkan, kita tidak menyembuhkan. Ya, kita membantu mereka, orang mau konseling kepada kita, tugas kita dengerin. Saya cerita kemarin saya baru nanganin seorang klien. Kalau saya kebetulan memang udah puluhan tahun, jadi ranah saya udah sampai terapi ya. Teman-teman jangan berpikir terapi, berpikir konseling, mendengarkan. Saya kemarin mendengarkan cerita seorang ustazah usia 70-an tahun yang merasa bahwa apa yang dia rencanakan tidak sesuai dengan apa yang dia hadapin. 5 jam hanya mendengarkan, karena dia orang Jawa, saya hanya enggih, saya buka masker saya supaya kelihatan mata saya tersenyum, bibir saya tersenyum, jaraknya sekitar 3 meter, karena udah sepuh, takut kalau COVID kan, jaraknya 3 meter, saya maju duduknya, enggih, 5 jam bayangin. Setelah 5 jam, baru saya bisa masuk, saya sekarang sadar, Mas Hari, kalau saya ini punya gangguan, apa saya bisa dibantu? Bisa. Yuk masuk ke tempat tidur, 5 menit terapi tidur, saya pulang. Tapi 5 jamnya ini loh. 5 jam menggunakan teknik apa? Best listening. Hanya menggunakan empathic listening. Iya, enggih, leres. Iya, enggih, leres. Ustadzah leres. Karena dia panggilan oleh orang-orang setelahnya Yang Putri, saya panggil Yang Ti juga. Yang Ti leres. Njih niku leres. Terus gitu 5 jam bayangin. Tapi begitu sudah 5 jam dia udah puas, ampun, lego. Tolong kulo dibantu, tolong saya dibantu. Monggo, karena di sofa nggak mau, yuk ke tempat tidur, kasih bantal 2, selimutin, udah relaksasi 5 menit tidur. Menjelang maghrib saya pamit. Katanya udah berapa hari nggak bisa tidur. Nah, berarti keahlian apa? Ya mendengarkan. Apakah saya mikir mau nanti melakukan teknik apa? Enggak. Yang penting argo jalan. Nah, gitu kan. Enak jadi hidup kita itu. Iya, langsung dipijit. Kata kuncinya argo ya. Ya kan kita sudah menjadi profesional dong. Kalau kita udah panggilan, saya ini kan meskipun Jawa, tapi saya punya marga Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Kalau udah orang sudah memanggil saya, mereka sudah tahu ada argo gitu loh. Ingat yang dikatakan Kang Asep, tipe-tipe klien ada 3. Yang pertama complainer. Masih ingat ciri-ciri komplainer? Sekali ketemu dia bisa membicarakan dari 3 sampai ratusan topik yang tidak ada satupun topik itu berhubungan dengan dirinya. Saya mau hidup saya nanti begini, tapi kok begono saya mau begini, terus begitu 5 jam. Kita dengerin. Ya, penting tahu gitu. Nah, yang kedua ada klien yang karena dia kiriman, rujukan, dari orang tua, dari suami, dari istri, maka kita nggak bisa langsung.
Kenapa? Karena kalau kita langsung, kita hanya perpanjangan tangan orang yang menyuruh, which is orang yang menyuruh ini tentu ada distrust di sana. Maka kita harus mendekati dengan cara sendiri. Yang ketiga baru klien yang datang atas keinginan sendiri, itu yang paling enak gitu loh. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jangan khawatir. Jadi gini, pesan saya jangan sampai Anda menjadi konselor dan mesti datang ke konselor lain gara-gara mikirin konseli Anda. Jangan. Tidak ada masalah konseli yang susah bagi Anda. Kenapa? Karena susahnya bagi mereka. Saya pernah ditanya, Pak Hari pernah nangani masalah yang susah? Nggak pernah. Jujur, jujur. Nggak bohong, nggak. Yang paling menantang ada, tapi itu tidak susah untuk saya. Itu susah untuk klien saya. Ngapain saya ikut sakit? Nah ini yang jangan sampai gitu ya. Ngeflow aja, dengerin. Begitu ada pintu masuk. Nanti kalau ada waktu kita belajar clean language. Clean language itu adalah kita hanya mendengarkan, bertanya, meskipun 5 jam, sampai akhirnya dia minta, tolong saya dibantu, baru masuk. Nanti cari waktu ya, saya udah hutang 2 nih. 1 negative emotion load, yang kedua clean language. Nantilah gampang kita cari waktu untuk acara sidak kita ini. Oke, Mbak Nina, terima kasih. Kita kasih applause lagi, karena Mbak Eni Sartika udah nggak sabar. Saya tahu, dan ini sangat luar biasa juga. Mereka ini sama-sama di B3 gitu ya. Dan topiknya tidak kalah mengerikannya, sama-sama hubungan dengan pasangan, yaitu forgiveness terapi untuk istri korban selingkuh. Apa pula itu. Jadi saya langsung serahkan aja kepada Mbak Emi, moga waktunya sama setengah jam, setelah itu tanya jawab. Kita mungkin sampai jam 12 malam, nggak apa-apa. Silakan. Masya Allah. Baik, terima kasih Coach Hari atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Kang Jen, Bunda Sofi, kemudian Coach Nina yang sudah luar biasa, serta ini bravo deh buat Mbak Nina Marliani, my roommate. Jadi saya pikir tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan gitu. Termasuk ketika kita disandingkan ya Mbak Nina ya. Alhamdulillah. Iya. Miss you. Jadi sedikit tenang, miss you. Sedikit tenang dalam kedeg-degan yang luar biasa menggelora ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman, ada Ustazah kayak podcast sih, jadi ada Ustazah Epi yang sudah menjerumuskan saya di konselor, di Happy Konselor yang alhamdulillah membuat saya bahagia gitu ya. Terus pokoknya makasih banget deh gitu. Teman-teman, sebetulnya betul tadi yang disampaikan oleh Coach Nina, perasaan saya tuh hampir sama dengan Coach Nina. Dengan ilmu yang ya ampun semprit juga enggak kali ya. Tapi kita mesti ini ngomong gini Coach biar agak lama gitu ya. Kan katanya setengah jam. Jadi waktu itu ini adalah klien-klien awal ketika saya baru belajar setelah beberapa kali pertemuan gitu ya. Dan waktu itu ada tugas gitu ya dari coach-coach kita disuruh mencari klien dan alhamdulillah dapat tuh kliennya gitu kan. Dapat, tapi sebetulnya bukan yang ini setelah beberapa kali berikutnya gitu kan. Nah, saya ceritakan sedikit mungkin ya tentang klien saya ini. Klien saya ini adalah, supaya nanti nggak ada pertanyaan dari mana, kayak Pak Ustadz Romi bilang, itu dari kata teman saya gitu. Itu Bu Emi sekarang lagi udah jadi konselor gitu. Coba aja ke dia gitu kan. Terus ya gitu tadi kan saya bilang, aduh saya masih belajar gitu kan. Tapi kata dia nggak apa-apa deh. Yang penting dengerin curhat saya, ya udah jalan saya bilang gitu kan. Nah, jadi klien saya ini usianya sekitar 35 tahun dan dia adalah ibu muda dan cantik gitu ya. Cantik, kalau menurut saya cantik. Terus punya 2 orang anak. Nah, dia itu bercerita bahwa suaminya itu sudah melakukan perselingkuhan gitu ya. Terus ketika saya tanya dengan siapa, apakah Anda tahu? Dia bilang dengan temannya sendiri gitu ya. Jadi boleh dibilang dulu dia pernah dekat dengan seorang temannya gitu kan, teman sejawat suaminya maksudnya. Dan dia juga kenal dengan namanya Mbak Lia gitu kan. Nah, Mbak Lia ini
saking dekat dengan si klien saya ini dengan Dinda ini, sampai-sampai Dinda bilang sama Mbak Lia, nanti tolong ya mata-matain, bahasanya laki gue gitu kan, mata-matain laki gue, apa dia selingkuh apa enggak, soalnya gue curiga nih gitu katanya. Terus kata Mbak Lianya, siap gitu, pokoknya tenang aja, laki lu tenang, ada dalam pengawasan gue. Ternyata pagar, istilahnya pagar makan tanaman gitu kan, ternyata malah suaminya ini berselingkuh dengan Lia gitu kan. Ketika saya tanya lagi, kenapa Anda yakin bahwa Lia ini adalah selingkuhan suami Anda gitu kan. Jadi gini, si klien saya ini mengadakan penyelidikan. Nah, satu saat entah gimana pokoknya dia melihat suaminya masuk ke rumahnya Lia. Kemudian sendal ada yang lucu, sendalnya itu dimasukin ke dalam, terus ditutup pintunya gitu. Nah, itu penyelidikannya. Jadi dia mengapa ya, kalau kata kita mas sekarang mengapa ya, kalau mendapati suaminya itu lagi di rumahnya Lia dalam keadaan pintu terkunci dan sendal berada di dalam gitu. Nah, petunjuknya ternyata sendal. Saya bilang, kenapa ke sendal gitu? Dia bilang kalau misalkan tidak ada apa-apa, kenapa sendalnya dimasukkan gitu kan? Kenapa sendalnya dimasukin? Berarti kalau dimasukin berarti ingin memperlihatkan kepada orang bahwa tidak ada siapa-siapa di situ. Saya pikir iya juga ya gitu. Nah, kemudian setelah diinterogasi oleh pihak keluarganya, sang suami mengakui bahwa dia memang sudah berselingkuh dengan Lia gitu. Nah, awalnya ketika itu banyak sekali berkecamuk tadi seperti yang ditanyakan kepada Mbak Nina, bahwa ketika klien datang ini saya mikirnya, aduh, habis ini pertanyaannya apa ya? Habis ini pertanyaannya apa ya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya sekeponya saya gitu kan, sekeponya saya. Nah, ketika itu saya langsung terbersit menghakimi, menjudge gitu, padahal nggak boleh kan menjudge. Saya bilang, wah ini kayaknya dia curhat sama saya tuh cuman pengen solusi apakah saya melanjutkan pernikahan atau tidak gitu kan. Ternyata saya salah gitu kan. Ternyata aduh saya jadi lupa nih. Mbak Dinda ini ternyata, iya ini sampai gagal fokus. Mbak Dinda ini datang itu ingin dia ingin mempertahankan rumah tangganya. Saya tanya alasannya kenapa Anda mempertahankan rumah tangga Anda. Ya karena saya masih ingin memberikan kesempatan kepada dia, karena anak-anak saya juga masih kecil. Mereka masih membutuhkan kasih sayang ayahnya gitu kan. Kemudian saya juga istilahnya membutuhkan dia untuk karena dia tempat bergantung saya dalam hal nafkah gitu kan. Jadi banyak faktor yang menyebabkan dia memilih untuk bertahan, dan mungkin salah satunya juga cinta gitu ya. Saya langsung mikir, emang suami yang berselingkuh emang masih patut mendapatkan cinta. Nah itu dia, mulai pasti risap tuh pada saat itu. Tapi nggak saya sampaikan ke Mbak Dinda ini. Nah kemudian setelah saya tanya, terus masalahnya apa gitu? Karena tadinya saya berpikir begitu, ini mau nanya ke saya gitu kan, apakah saya pertahankan rumah tangganya atau tidak gitu kan. Ini perkiraan saya, ternyata saya salah besar. Jadi benar bahwa kita tuh nggak boleh ngejudge gitu ya, nggak boleh menghakimi. Nah ketika itu saya tanya, jadi masalahnya apa Mbak Dinda? Jadi yaitu saya tetap ingin membersamai suami saya, tapi kan saya merasa bahwa saya sebagai istri tidak berharga, kemudian saya merasa rendah diri, kemudian marah, kecewa, cemburu. Jadi apapun yang sekarang suami saya lakukan, itu bawaannya saya curiga aja, dan itu membuat saya nggak nyaman gitu. Terus emosi saya juga nggak terkendali. Kadang-kadang saya malah marah sama anak-anak saya, padahal anak-anak saya tuh nggak salah. Iya sih, betul gitu kan. Jadi tujuannya Mbak Dinda apa? Saya ingin gimana ya caranya menghilangkan menghilangkan emosi-emosi yang tidak nyaman tersebut gitu. Terus saya langsung ingat pada saat itu
Babe Jamil. Pak Jamil pernah nge-share di grup untuk emosi rilis kalau tidak salah. Itu di awal banget ketika kita mau di pertemuan awal mau pelatihan itu di awal-awal yang Kampung Hening batch 3. Nah, saya langsung ingat itu saya katakan dulu untuk melepaskan emosi. Misalkan sekarang lagi kecewa sama diri sendiri, maka saya coba untuk pakai terapi itu emosi rilis gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu saya tidak menghitung skalanya gitu. Saya hanya menanyakan gimana perasaan Mbak Dinda sekarang setelah melakukan terapi itu, terapi emosi rilis. Dia bilang alhamdulillah Mbak jauh lebih lega. Tapi perasaan curiga saya, terus kekesalan saya sama suami saya tuh masih gitu kan, masih jadi saya nggak mau tetap terus curiga, terus saya nggak mau, saya ingin saya bisa seperti normal lagi gitu kan. Barangkali jauh-jauh hari kemudian saya pahami bahwa ternyata Mbak Dinda ini mengalami PTSD, PTSD ya, mohon diperbaiki, post traumatic syndrome, apa tuh lupa. Jadi itu yang saya akhirnya pahami bahwa oh ini yang kayak gini ternyata dia mengalami trauma pasca diselingkuhi gitu kan. Nah akhirnya setelah itu kan ditutup dulu sesinya, kemudian dia datang lagi beberapa saat kemudian, kita masuk ke sesi kedua bahwa dia ternyata masih punya marah gitu pada suami, itu masih dendam, bukan marah ya, dendam. Perasaan tuh pengen ngebales aja bawaannya gitu kan. Terus apapun yang dilakukan sama suami itu nggak kelihatan baik gitu, nggak ada baiknya gitu kan. Nah akhirnya saya waktu itu pernah juga mendapat di grup gitu ya, ada terapi-terapi seperti pemaafan gitu kan. Yang saya pahami itu adalah terapi pemaafan. Mungkin mohon maaf jika ini salah gitu. Belakangan saya insecure bahwa apa ini ya yang disebut dengan terapi pemaafan gitu setelah bukunya jadi. Jadi saya sebetulnya ngeri sedap. Takut disalahin, bukan kayak gini terapi pemaafan gitu. Saya takutnya kayak gitu, Coach. Jujur ya, Coach ya, dan teman-teman. Nah, setelah itu saya minta diberi skala sebelum terapi ini, terapi pemaafan versi saya itu dia masih dendam marah sama suaminya itu sekitar 8, mencapai angka 8. Nah setelah itu, setelah dilakukan ini masih kalau nggak salah nggak sampai 8, 6 atau berapa gitu ya. Nah terus diulang lagi langkah-langkahnya dan alhamdulillah rasa dendam atau rasa marah sama suaminya itu sudah berkurang sampai 3. Nah barangkali seperti itu cerita pada saat sesi konseling Dinda dengan saya. Namun beberapa hari kemudian saya kok malah seperti kena pasir hisap ya, meskipun saya tidak mengakui gitu ya. Saya bilang terus gini kerasa sama saya pasir hisap gini, ya hati ke suami saya, ya hati-hati ya. Jangan macem-macem, saya bilang gitu, jangan macem-macem ya gitu kan. Soalnya kalau Anda macem-macem lihat nanti, udah mulai ada. Terus suami saya langsung kenapa begitu gitu ya biasanya. Ya mungkin saya kena pasir hisap itu mungkin ya, bukan mungkin iya kali. Kemudian belajar dari Pak guru kita, Pak Asep Hairul Ghani yang menyatakan bahwa setiap klien itu adalah guru bagi kita. Dan itu betul-betul saya pahami dan saya hayati bahwa dari semua permasalahan klien itu saya coba untuk dimaknai, kemudian bahwa oh ya Allah saya merasa apapun yang terjadi gitu ya, kita mesti pandai-pandai bersyukur gitu. Bukan mensyukuri permasalahan orang, bukan. Tapi ya itu tadi, kita ketika kita sedang di pada posisi nggak nyaman, tetap kita harus bersyukur. Ketika kita berada di posisi yang nyaman, kita bersyukur juga. Jadi barangkali seperti itu, dan pada saat itu saya belajar untuk gimana nih caranya supaya saya nggak jadi pasir hisap gitu. Mulai dari saat itu
karena ya memang secara apa ya, memang sempat saya merasa terganggu gitu. Buktinya ya tadi saya suka apa ya, ngancem-ngancem gitu deh sama suami, "Jangan macem-macem ya, jangan macem-macem," gitu. Suami saya kan jadi bengong, "Ini udah jadi konselor kok jadi begini, aneh," gitu kan awal-awalnya. Nah, seperti itu barangkali, Coach Hari dan teman-teman sekalian, itu mohon diluruskan, yang kesalahan-kesalahan, saya kok jadi insecure ya kalau ini tuh bukan terapi pemaafan, Coach, atau jauh gitu dari terapi pemaafan. Mohon maaf pokoknya Mak kalau itu terjadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk Mbak Emi. Ini beliau juga seorang guru yang keren luar biasa. Mungkin saya sedikit berpesan, mungkin nanti Kang Zain Budha Sawi bisa nambahin. Mbak Emi nggak usah khawatir dengan teknik ya, bahwa itu teknik pemaafan atau bukan. Saya senang ketika Mbak Emi mengatakan itu teknik pemaafan versi saya. Sudah, jangan khawatirkan. Saya cerita sedikit, jadi dalam pelatihan NLP itu banyak sekali teknik forgiveness, mental block yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan teknik yang agak ekstrim, yaitu menghantamkan bohlam ya, bohlam dengan keramik. Kira-kira yang pecah apa Mbak Emi? Kalau bohlam sama keramik diantemin, yang pecah bohlamnya atau keramiknya? Bohlamnya. Ya, dalam 1 dan 2 kondisi keramiknya yang akan pecah. Dan ketika keramiknya pecah, maka kita jadi bisa lega memaafkan sesuatu. Itu teorinya. Suatu kali saya mengadakan pelatihan yang mengikuti salah satunya dari Malaysia. Dia berbahasa Indonesia bisa, tapi mungkin kurang paham dengan apa yang saya katakan. Begitu saya bilang 1, 2, 3, pecahkan, maka yang pada bisa memecahkan keramik teriak, "Saya berhasil, saya lega." Termasuk yang ini, yang Malaysia. Tunjukkan bohlamnya masih utuh, yang lain menunjukkan bohlam saya masih utuh. Yang orang Malaysia itu bohlamnya masih di dalam kotak. Ya, bohlamnya dalam kotak, tapi keramiknya sudah hancur. Dan dia merasa lega, sudah bisa memaafkan sesuatu. Saya tanya, "How do you break the keramik?" "I fell down." Jadi saya banting, saya pecahin. "Anda lega, berhasil." Saya gitu. Itu berhasil. Jadi jangan selalu kaku, takut bahwa teknik yang saya sampaikan itu kok saya jadi insecure, benar atau salah ya. Yang paling enak ini versi pemaafan menurut saya. Selesai. It's work. Lanjut. Kalau kita terlalu berfokus pada teknik, nanti kita pusing sendiri. Lawang tadi berhasil. Dengerin seorang nenek 5 jam saja, kemudian dia lega kok. Ngapain kita bingung menggunakan teknik yang complicated gitu. Baik, teman-teman, saya yakin banyak yang ingin bertanya kepada Mbak Emi. Kita masih punya waktu setengah jam, karena sampai maghrib kan. Jadi silakan siapa yang mau bertanya duluan tentang bagaimana teknik forgiveness versi Mbak Emi ini. Nah, ini udah nggak salah lagi. Versi Mbak Emi. Versi saya. Iyalah, silakan. Justru ini yang perlu kita gali gitu loh. Siapa yang mau bertanya, monggo. Assalamualaikum, Mbak Emi. Sebentar, ini Waalaikumsalam. Mbak Gema ya? Iya, betul. Maaf, Videonya saya lagi nggak pakai kerudung soalnya. Oh, ya. Kakanda Gema. Jadi deh. Masya Allah. Iya. Aduh, ketemu lagi. Iya. Iya, saya sebenarnya mau nanyain itu tuh, Pak Hari, yang Pak Hari bilang barusan. Teknik pemaafan ala Bu Emi itu seperti apa sih gitu? Kan mungkin kita butuh pengayaan. Maksudnya teknik itu sudah ada, tapi siapa tahu ada suatu, tidak selamanya pakem dengan suatu teknik ya Pak Hari ya. Bisa aja itu berkembang, siapa tahu saya bisa dapat ilmu juga dari situ. Nah, bisakah Mbak Bu Emi tolong terangkan? Makasih. Sebentar, sebelum Mbak Emi jawab, saya tanya Mbak Gema dulu. Mbak Gema sudah punya buku yang ini? Yang mana ya? Ini yang tak sekedar teman curhat yang kemarin ada dibawa di enggak di ada kemarin. Belum punya ya? Belum. Ada di Mbak Gema. Enggak, waktu kita yang waktu yang di Bogor enggak ada, waktu di Jakarta ada. Waktu di Bogor, waktu Mbak Gema datang enggak ada, lupa waktu itu. Kalau Mbak Gema belum punya buku tak sekedar teman curhat, segera pesan ke Mbak Nina Marlina itu atau kemana nanti ya, tanya lah. Di sini sudah jelas ada, sudah tertulis naratif. Nah, tapi sekarang kita persilakan Mbak Emi untuk menjelaskan apa yang sudah ditulis tadi. Monggo. Terima kasih Coach Hari, Coach Nina.
dan kakandaku Mbak Gema, kita kemarin ketemuan ya sama Iya. Coach Jen juga. Iya, jadi sebetulnya sih pada dasarnya ketika kita mau, saya waktu itu tanya dulu ya sama Mbak Dinda ini, Anda mau memaafkan tidak gitu kan? Terus dia bilang kenapa saya harus memaafkan gitu kan? Karena kalau misalkan Anda masih masih merasakan rasa marah itu gimana perasaannya? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Nah, sekarang saya tanya sekali lagi, apakah Anda mau memaafkan atau tidak? Terus dia bilang, ya udah kita coba aja Bu. Ya udah gitu kan. Kalau kita coba. Tapi yang pertama kali itu untuk yang pertama kali yang klien harus lakukan adalah menerima bahwa dia itu sudah diselingkuhi, kemudian muncul perasaan-perasaan yang sudah dirilis waktu itu dan masih ada perasaan marah atau dendam kepada suami. Nah, itu dulu yang diminta kepada klien bahwa Anda menerima perasaan tersebut dan memvalidasi perasaan itu. Dia bilang, ya saya menerima. Kemudian pada langkah selanjutnya, saya tanya dulu, berapa nih kalau misalkan diberikan poin antar 0 sampai 10. Kemarahan Anda tuh digambarkan dalam angka berapa kira-kira? Kata dia angka 8, berarti masih luar biasa marah gitu kan. Padahal itu sudah beberapa minggu terjadi gitu kan. Kemudian sebelumnya seperti biasa kita minta klien untuk berdoa, kemudian relaksasi dan berniat untuk melakukan terapi ini dengan kesadaran penuh agar lebih tenang dan damai. Kemudian langkah selanjutnya, mungkin ini mirip-mirip ke mindfulness ya, mohon maaf kalau misalkan saya salah, ada mengatur nafas, kemudian kalau di sini mengatur nafasnya dari hidung, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Nah, ini dilakukan selama 5 menit dengan tujuan mudah-mudahan klien bisa lebih rileks. Kemudian saya pernah belajar SAFE waktu itu beberapa tahun yang lalu dan baru nyadar bahwa buku yang saya beli ini, saya belajarnya lewat buku, itu ternyata penulisnya adalah salah satu coach yang ada di Kampung Hening, Pak Faiz, Masya Allah. Waktu itu saya masih ingat bahwa kita menekan sore spot ya, untuk saya lupa sih betulnya untuk memfokuskan energi gitu ya. Melakukan ya, setup ya coach ya. Iya. Nah, pada saat itu dilakukanlah afirmasi. Afirmasinya masih saya bimbing. Tapi nanti ketika misalkan klien sudah bisa melakukan sendiri dengan langkah-langkah seperti ini, apalagi kliennya disuruh beli buku gitu biar nanti nggak usah datang lagi dalam teknik ini. Nanti kalau mau datang lagi ke saya teknik yang lain gitu kan. Nah, ini silakan saja untuk afirmasi itu bebas gitu kan, tergantung keperluan klien. Nah, ini afirmasinya sudah ada di buku ini. Kemudian setelah melakukan afirmasi kembali Mbak Dinda ini klien ini mengatur napas lagi. Setelah itu baru dilakukan skala intensitas kemarahan, apakah sudah berkurang atau tidak. Nah, pada saat itu kondisi klien hanya berkurang sampai 6 kalau tidak salah. Kemudian ketika baru sampai 6 dilakukan lagi langkah-langkah yang dari mulai saya lihat ini, mohon maaf. Dari mulai mengatur napas sampai ke mengatur napas kembali gitu. Langkah-langkahnya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Kakanda Gema Wahyuni. Siap. Makasih ya Bu Emi ya. Hebat. Sama-sama. Insya Allah. Malu aku. Sudah puas ya? Kalau Mbak Gema nanti belum puas lagi, maka bisa juga membeli buku yang juga ditulis oleh orang luar biasa di sini. Nih, nggak kelihatan ya? Nah, ini kelihatan. Nggak kelihatan betul. Ya, ini Forgiveness Terapi ini Kang Asep. Ya, kalau nggak puas lagi, ada yang lebih tebal lagi. Nah, ini lebih tebal lagi nih. Nah, ini itu dia. Saya bercita-cita itu belum kesampaian, Coach. Sabar. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya Mbak Emi dan pertanyaan Mbak Gema. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu 20 menit.
silahkan digali sampai keluar minyak juga. Aduh, nggak apa-apa sih biar lemak saya Hari. berkurang. Ya. Bisa Mbak Sari ya? Mbak Sari bukan nih? Jangan ngomongin lemak dong. Nggak Mbak jadi Sari kok nanya. ini. Mbak Sari nggak jadi nanya, bilang ngomongin lemak. Silakan Mbak Sari. Bisa nggak? Aduh, Mbak Sari yang cantik, baik hati, gemar menabung, tidak sombong. Yang ya, jangan yang susah ya pertanyaannya. Iya, saya ingat waktu iya. Tadi benar waktu Mbak Emi bilang ini mah forgiveness terapi ala saya gitu. Saya jadi ingat waktu pelajaran Kang Asep saya kan salah satu peserta yang sering konfirmasi gitu. Terus Kang Asep bilang tuh, kamu mah selalu sering konfirmasi. Terus Kang Asep saya tanya lagi Kang Asep, saya takut salah mempraktekkan ini dan itu. Terus Kang Asep bilang tuh, jangan takut salah, kalaupun salah ya udah nggak apa-apa gitu, biasa aja, jalan aja. Mungkin itu ya karenanya terapi mental ini tuh, kesehatan mental disebutnya art of healing ya Kang ya. Seni. Betul. Disebut seni. Sangat betul. Karena memang nggak ada salah. Ya udah aja lanjutin. Iya, betul. Siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya makin tercerahkan nih dengan kata-kata Coach Hari dan Mbak Sari. Baik, terima kasih Mbak Sari. Yang mau nambahin lagi silahkan, yang mau bertanya lagi silahkan. Masih banyak waktu kita. Halo Bu Emi, saya cuma pengennya Pak Bu Emi aja. Masya Nggak Allah. boleh, harus nanya. Masya Allah. Alhamdulillah Mbak kangen Nuri. ya kita ya. Iya Bu Siap, siap. Emi. Siap. Bu Emi ini enggak bisa ngatur jam nggak? Kalau saya sih masih belum bisa ngatur jam ya. Maksudnya itu sering kelebihan gitu. sering over gitu karena mungkin lebih menyimak atau mendengarkan, jadi saya tuh kadang, tapi kalau kesininya sudah alhamdulillah sudah bisa gitu, tapi awal-awal itu saya tuh lebih ke ternyata udah 2 jam lebih gitu. Gitu sih awal-awalnya. Kalau Bu Emi gimana? Sama Mbak Nuri, asli. Tapi pada saat itu karena saya pikir ya gratisan ini nggak apa-apa lah gitu. Jadi saya pikir nggak apa-apa deh, omset waktu, durasi gitu nggak apa-apa. Kecuali kalau klien berbayar itu saya benar-benar ditekankan gitu. Kasihan juga kalau misalkan lama-lama gitu kan. Awal-awal memang iya betul sekali, tapi sekarang pun kalau misalkan klien yang tidak berbayar itu saya tuh serasa bebas gitu ya, menentukan waktunya gitu kan. Tapi kalau yang berbayar agak sedikit stick sih, karena ya itu tadi khawatirnya kliennya keberatan, itu khawatir aja mungkin, padahal nggak usah gitu ya. Padahal kata Coach Hari aja, yang penting apa itu cuan mengalir. Yang penting rekening mengalir gitu. Begitu mungkin ya Mbak Nuri ya yang cantik. Ya, terima kasih atas konsennya Mbak Nuri. Kemarin ketika kembali ke perjuangan Kang Zen kemarin, ketika memperjuangkan supaya kita bisa legal gitu ya, ada salah satu dokter juga namanya Dr. Margarita, seorang psikolog dari HIMSI, yang menyatakan bahwa sebenarnya di kita itu ada admin yang memulai untuk setup awal. Nah, admin ini bisa kalau kita punya asisten-asisten atau bisa kita tapi berfungsi sebagai admin. Jadi ketika awal sudah ada intake interview form, nanti akan terjadi proses konseling ya Bapak ya Ibu. Proses konseling nanti akan terjadi selama satu sesi. Satu sesi itu kesepakatan kami atau kita bikin kesepakatan itu ada 2 jam terapi. 1 jam terapi itu ada 45 menit. Jadi satu sesi terapi itu 1,5 jam. Itu nanti biaya konselingnya adalah sekian ratus ribu, sekian juta. Maka bisa dipahamin. Nah, kalau paham semua, tanda tangan, baru yuk kita go. Nah, kalau sudah begitu enak.
Kalau saya semuanya udah dalam bentuk form digital. Jadi orang mau mengundang saya, saya sudah kirim dulu nih, inform konsennya begini, silahkan diisi, ini yang saya bisa lakukan, ini yang saya tidak bisa lakukan. Setiap orang akan memiliki efek yang berbeda, dan ini adalah investasi yang harus dibayarkan. Investasi segini ini tidak mahal karena bla bla, kita jelasin semua. Oke, tanda tangan mau ngambil berapa sesi. Langsung begitu. Nah, jadi dengan cara seperti ini, kita nggak perlu khawatir lagi mau panjang, mau pendek, mereka tahu risikonya. Ya kan? Bahkan ada saya kadang-kadang ketika sudah melakukan hipnoterapi, dibuat tidur, mereka biasanya ibu-ibu, mereka mencapai satu kondisi yang namanya coma state. Itu nyaman banget, ya kan? Dan mereka dibangunkan nggak mau. Dibangunin dengan teknik apapun itu nggak bangun-bangun karena nyaman tidur di kursi terapi. Tahu nggak cara yang paling ampuh membangunkan mereka? Tahu atau enggak? Gimana, Coach? Gampang. Bayarnya nambah bayar. Iya, bisikin aja. Ibu, sesi ibu sudah selesai. Sudah ada klien lain yang menunggu. Tapi kalau ibu memang masih mau menikmati suasana yang nyaman ini, bisa dilanjutkan. Berarti satu sesi lagi ya Bu, 2,5 juta lagi, bangun dia. Udah. Mending saya tidur di hotel, katanya gitu. Karena itu, jadi kadang-kadang kita mesti paham, mesti mengerti kebutuhan mereka. Kita memang nggak boleh buru-buru waktu. Namun kalau sudah ada kesepakatan dan kesepahaman, mereka sadari itu. Mereka mau ngambil berapa sesi. Dan kembali saya tekankan untuk teman-teman, kita lebih baik termasuk saya kalau sedang dalam ranahnya adalah happy counselor, kita counseling, bukan terapi. Kecuali nanti ada saatnya gitu ya, ada saatnya kita memang sudah bisa ke ranah sana boleh. Tapi untuk sementara ini kita sounding keluar sana, kita ini first aid, kita ini P3K gitu. Jadi enaknya nggak usah ketakutan tentang bagaimana, dengerin aja. Itu kira-kira. Ada yang lain yang mau bertanya? Siap, Coach. Sebelum saya minta, mana saya cek, masih ada nggak dia yang naik sepeda motor ini? Ya udah kabur yang naik sepeda motor. Kang Zen udah kabur. Psikomotor ya, Kang? Iya, psikomotor. Bilangnya sepeda motor kemarin. Bunda Sofi juga udah kabur. Nggak ada lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Lanjut dulu kalau begitu. Ada yang mau bertanya lagi Mbak Emi? Silakan. Kang Gian, Coach Hari boleh nanya saya jadi ke Coach Nggak boleh. Kan ya? giliran saya yang harus nanya kok. Ntar saya nanya deh. Ya boleh nanti boleh. Ada yang mau bertanya dulu? Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya boleh, Kang? Boleh dong. Dari tadi saya tunggu jauh-jauh dari Aceh, masa nggak nanya? Silakan, Halo, Mbak Bu Rafika. Eni. Iya, oke. Halo. Sebenarnya iya. Jadi sebenarnya mungkin bukan lebih ke nanya ya, mau menambahkan sama kalau boleh ini saya butuh ke kepastian nih dari Kang Hari. Ya, selaku mungkin iya. Bicaranya Mbak Emi. Iya, ya, Bu Eni izin sebentar ya, karena Silakan, kan dari silakan. tadi Kang Hari ini. Dengan senang hati. Dengan senang Iya, hati. karena tadi kan Kang Hari ada bilang tentang legalitas. Nah, mungkin salah satu juga saya kemudian mengikuti paket Complete Happy Counselor ini, salah satunya juga butuh legalitas pastinya ya. Yap. Dan ya di awal itu juga yang diinfokan oleh salah satu adminnya. Nah, kemudian cuman saya belum paham konsep legalitasnya itu apakah berupa sertifikat secara resmi ataupun misalnya gelar non akademik atau apa, saya belum ada penjelasan yang detail. Kenapa saya bertanya? Karena gini, jauh sebelum saya ikut Happy Counselor itu dimulai sejak tsunami di Aceh. Suara saya bisa terdengar jelas, Kang? Jelas, lanjut. Oh ya jelas. Ya, jadi saya basicnya adalah sarjana keperawatan, perawat, tapi saya tidak bekerja di rumah sakit. Saya lebih kepada penyuluhan masyarakat dan pelayanan masyarakat itu. Nah, pasca tsunami di Aceh saya menjadi tim
Nggak apa-apa ya saya cerita ini Nggak ya kan apa-apa, untuk nggak apa-apa. kaitannya dengan ini. Jadi pasca tsunami di Aceh saya menjadi salah satu relawan medis dan kemudian saya bekerja di INGO, International Non-Government Organization, salah satu INGO yang mereka dari Birmingham UK, kemudian mereka ke Aceh. Nah, saya jadi tim relawan medis di situ. Nah, itu juga sempat ada tim trauma healing dari Jogja ke Aceh waktu itu. Nah, jadi kita sempat kerjasama. Jadi akhirnya itulah yang kemudian saya semakin mendalami dalam bidang penyuluhan masyarakat. Akan tetapi sebelumnya saya masih kuliah, itu saya udah sempat membantu beberapa kasus dan itu mungkin secara tidak sengaja, bukan bisa dibilang bukan nggak sengaja ya. Jadi saya punya satu kasus pertama itu mungkin rata-rata perselingkuhan ya. Jadi teman suaminya selingkuh dan itu menimbulkan trauma yang luar biasa. Saya dampingin prosesnya 1 tahun. Intinya si selingkuhannya itu nekat gitu ya, sampai ya mungkin hampir mirip juga seperti cerita Bu Emi. Nah itu kasus pertama. Kasus kedua pernikahan 1 malam. Malamnya nikahnya siang, malamnya digauli, besok paginya ditalak sama suaminya langsung gitu, talak 3. Ternyata ketika saya diminta sebagai mediator gitu, ternyata si laki-lakinya ini melakukan pernikahan tersebut karena taruhan gitu. Nah ya taruhan dengan temannya, kalau kamu bisa menikahi dia saya kasih uang 100 juta, tapi setelah kamu gauli besoknya kamu harus ceraikan gitu. Nah kebetulan juga si perempuan ini salah satu kerabat dekat saya gitu. Itu kasus kedua, sampai akhirnya mungkin ya wallahu a'lam, mungkin apakah mulut ke mulut. Nah saya memang menggeluti kemudian belajar juga tentang parenting, terjun karena saya buka juga rumah belajar untuk anak-anak, ngajarin anak-anak dan punya lembaga sendiri. Nah, artinya kalau misalnya nih saya bicara tentang diri saya, sepak terjangnya sudah mulai dari 2003 berarti sampai sekarang. Nah, sampai akhirnya ketika banyak yang konsul, Kang, setiap hari ada yang konsul, tapi saya banyak menolak karena bukan keterbatasan saya. Jadi setiap hari saya hanya menerima 3 sesi pagi, siang, dan malam. Nah, karena saya juga ada jadwal ngisi dan lain-lain. Nah, kemudian muncullah ada 1 orang yang saya nggak kenal nih, Kang. Sama sekali saya nggak kenal, belum pernah berinteraksi, sampai akhirnya kemudian mencari informasi tentang saya dan kemudian menjatuhkan saya, menjelekkan saya di sosial media. Gitu. Untuk hal yang tidak diketahui, bahwa tidak seperti itu kebenaran. Kemudian mencari tahu, bahwa mengatakan gini, konselor abal-abal katanya gitu. Karena kalau konselor itu kan, kalau konselor itu siapa? Emang harus ada pokoknya izinnya dari mana dan segala macam. Ya. Jadi sehingga orang kan ini ke saya gitu ya, menyerang lah gitu. Jadi saya mendapatkan cyberbullying. Itu juga salah satu yang kemudian saya mendaftarkan diri di Happy Counselor. Itu. Oke. Nah jadi ya itu dulu mungkin Kang, mungkin bisa dibantu kasih pencerahan. Ya. Paham banget Mbak Rafika. Ada 2 hal teman-teman ya, ada 2 hal di sini. Yang pertama yang dimaksud mungkin ya, pertama adalah ijazah. Ya, artinya kita ini sekolah dari mana, kemudian mendapatkan ijazah. Apakah sekolah yang mengeluarkan ijazah itu sudah memiliki izin atau belum? Itu yang pertama itu. Mungkin itu ya. Oke. Tapi itu bisa nanti kita tutupin, ibaratnya begini, saya ngambil kursus nyetir nih, ya, saya ngambil kursus nyetir, nanti kalau di jalan raya yang ditanya ijazah kursus nyetir atau SIM-nya? Ijazahnya atau SIM-nya? Oke, maka kita lupakan dulu ijazah. Kita sekarang sedang berjuang untuk agar teman-teman member dari PPKI nanti itu memiliki SIM, surat izin mengkonseling. Namanya STTPT, surat tanda terdaftar penyehat tradisional. Beradanya di bawah Departemen Kesehatan, dirjennya namanya Yankestrat, Pelayanan Kesehatan Tradisional. Nah, ngomongin tradisional di sini artinya bukan etnik,
tapi non-medik. Nah, non-medik itu macam-macam nanti. Ada olah pikir. Nah, kita masuknya di olah pikir bersama dengan ruqyah, hipnoterapi, konseling. Ada nanti ramuan-ramuan, ada herbal, ada madu segala macam, jamu-jamu segala macam. Ada energi. Energi itu ada reiki, ada prana segala macam. Ada pijat. Nah, nanti ada itu semua berada di dalam ranah Yan Kestrat. Bagaimana kita bisa mendapatkan surat terdaftar tanda penyihat tradisional? Yang pertama memang kita nanti kembali mesti memiliki ijazah yang ada terdaftar di Kemendikbud lah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti berada di bawah naungan sebuah organisasi profesi. Nah, itulah kenapa PPKI sedang berjuang keras kemarin meyakinkan Yan Kestrat bahwa kami itu betul-betul ingin meringankan meringankan kondisi-kondisi di masyarakat yang tidak tertanganin oleh psikolog maupun psikiater. Maka dari awal saya bilang, kita nggak usah terlalu jauh memikirkan terapi. Kita ini P3K. Orang jatuh lecet di plester selesai. Rupanya kok di plester masih berdarah-darah terus. Oh, rupanya sobeknya ini lumayan dalam. Jangan nekat ngambil jarum sendiri. Antar ke puskesmas, antar ke rumah sakit. Di refer, kita laporkan, Pak Dokter, tadi ini saya nangani ada satu klien yang jatuh katanya, saya pikir hanya lecet, lupanya ini lukanya lumayan dalam, saya tidak lagi sanggup, maka silakan Pak Dokter yang lanjutin. Tugas kita begitu nanti, tapi ranahnya adalah ranah pikiran, perasaan, perilaku. Jadi 3 hal tadi, pikiran, perasaan, perilaku, ranahnya di sana gitu. Nah, jadi izin nanti kalau PPKI sudah terdaftar di Kemenkumham, kemudian menjadi mitra Kemenkes, kita akan bisa berhak mengeluarkan surat keterangan menyatakan bahwa Ibu Cut Rafika Majid adalah seorang happy counselor lulusan dari Kampung Hening yang tergabung di dalam PPKI, ya kan? Ini surat keterangannya. Nanti dari situ teman-teman akan mengurus ke Dinas Penanaman Modal 1 Pintu. Semuanya online. Di sana semuanya online. Nah, tentu ada syarat-syarat yang harus dilampirkan. Syarat yang dilampirkan tadi ijazah tadi, kemudian surat keterangan pengantar dari Orpro, surat sehat kita, foto kita, NPWP, ada beberapa, bahkan kalau kita ada punya klinik sendiri, nanti ada surat dari tetangga mengenai tidak keberatan ada klinik kesehatan. Namanya panti sehat. Jadi kita nggak boleh menyebut namanya klinik, namanya panti sehat. Nah, seperti itu. Nanti panti sehatnya harus dibuatkan pelang berwarna hijau, ukuran sekian-sekian, semua udah ada. Nah, begitu kita memegang STTPT, kalau ada yang mengatakan abal-abal nggak masalah. Jangan ngeper gara-gara itu. Silahkan cek sini ketemu. Nih saya punya surat izin yang dikeluarkan oleh Dinkes setempat. Jadi inilah SIM kita. Memang kalau kita ngomong mengenai ini dianalogikan dengan kendaraan, banyak sekali orang di luar sana naik mobil, naik motor seliweran di jalan raya, sudah mahir, sudah keren, tidak membahayakan orang lain, tapi tidak punya SIM. Apa risikonya? Kalau pas ada razia pasti ditangkap. Nah, itu sama dengan kita. Kenapa PPKI kok ingin berkembang, ingin didirikan? Kita sadar di luaran sana banyak orang-orang yang karena kebutuhannya, bukan kebutuhan kita, kebutuhan orang-orang tetangga, sudah menjadi konselor. Ada ibu rumah tangga, ada ustadz, ada pendeta, ada guru BK, ada guru biasa, ada trainer, ada penyiar radio, ada penulis buku, yang sudah dimintain konseling. Nah, ini maka yang akan kita kumpulkan untuk dibuatkan SIM. Gitu. Nah, bagaimana supaya bisa dapat SIM? Tentunya masuk ke PPKI. Yang pertama itu, yang kedua bayar iuran. Karena ada iuran. Itu semua nanti akan dimulai bulan Januari. Kita akan buatkan kartu member. Di mana kartu membernya itu berlaku juga sebagai e-money. Itu udah kita pikirkan semua. Maka kita minta doa teman-teman. Semua itu akan rilis dengan mulus kalau izin dari Kemenkumham sudah
bisa kita keluarkan dulu. Itulah kemarin di hari Senin kemarin Kang Zen berjuang. Kami cuma dengerin aja. Karena ya kita biarkan memang Kang Zen punya capability sebagai seorang kandidat dokter gitu. Itu Mbak Rafika kira-kira yang jadi don't worry. Selama Mbak Rafika tetap berada di PPKI gitu ya. Jadi gini, Kampung Hending adalah sekolahannya. Lulus dari Kampung Hending statusnya alumni. Nah, membernya di PPKI. Gitu kira-kira. Nah, mengenai pengayaan nanti kita akan bekerja sama dengan banyak lembaga untuk mengayakan. Ada reframing, ada journaling, ada NLP, ada tadi yang saya bilang, ada clean language, ya kan? Ada hipnoterapi yang basic, yang advance, ada yang Ericksonian, gitu kan. Banyak sekali di situ yang nanti kita bisa kayakan, yang sifatnya bukan mandatori, tapi opsional. Kalau mau dikayakan silakan, kalau enggak yang penting sudah punya STTPT aman. Gitu teman-teman. Oke, Semoga siap, menjawab Mbak Rafika. Ya, baik. Terima kasih Kang Hari. Kang Hari boleh nambahin? Boleh dong. Iya, buat teman-teman mungkin juga yang punya pemikiran serupa dengan Mbak Cuit Rafika yang sudah menjalankan profesi lah ya, selama ini sudah melakukan konseling dengan basic apapun, latar belakang atau keilmuan, karena saya pun awalnya kan sebagai hipnoterapis klinis. Nah, untuk perizinan di tahun 2021 itu untuk STTPT yang tadinya diurus izinnya ke Dinas Penanaman Modal ya. Itu sekarang ada di ini OSS. Jadi bisa online semua, dicek apa syaratnya lain sebagainya. Jadi salah satunya gini, surat pernyataan mandiri menyatakan bahwa memiliki tempat praktik mandiri di situ. Kemudian ada melampirkan izin operasional, melampirkan NIB dan lampiran NIB. NIB itu apa sih gitu ya? NIB itu nomor induk berusaha. Ya, seperti ini nih. Ada lambang Garuda Republik Indonesianya di sini ya. Yang ini lampiran ya, sorry. Nggak kelihatan ya. Oke, nah ini ya. Taruh ke dada Mbak, taruh ke dada. Malah kelihatan. Oke, sayangnya kurang maju ya. Kalau enggak, ya sudah kelihatan. Ini yang NIB-nya. Kemudian ini lampiran, yang ini NIB yang depannya. Jadi saya laminating. Ini salah satu syarat. Kemudian ada perizinan usaha berbasis risiko yang sebelumnya nggak ada. Jadi di 2021 ini dari Agustus mereka berproses gitu ya. Ini baru juga jadi. Kemudian ada lagi yang namanya SPPL dari OSS. OSS SPPL itu panjang juga nih singkatan-singkatannya. Ini baru juga. Jadi nanti mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya boleh ya di lain kesempatan atau Japri. Nanti saya bantu. Atau mungkin gini Mbak Nina, nanti kita luangkan waktu khusus teman-teman yang sudah siap, kita luangkan waktu untuk kita pandu dari A sampai Z-nya untuk mendapatkan STTPT. Ini kalau di PPKI ini mungkin ya baru saya sama Mbak Nina. Mbak Nina pun ya baru tersadar setelah kemarin ketemu dengan saya di sini gitu. Akhirnya yuk kita bareng-bareng kita urus semuanya. Kalau saya dari Orpro sebenarnya sudah lama, tetapi kalau yang untuk legalitas ini Orpro dulu diizin. Kalau kita kan Orpronya PPKI nanti ya. Kalau yang konselor nanti yang ngeluarkan dari PPKI. Nah kalau saya kan hipnoterapis ya, ada juga di sini Orpronya jadi masuknya ke Batra. Ini kalau di Bogor gitu. Nah itu salah satu syarat untuk semua mendapat STTPT gitu. Ada lagi surat kesediaan memenuhi standar usaha, surat pernyataan usaha mikro. Jadi seperti itu, termasuk surat keterangan dokter. Nah, itu ya adalah gitu. Sertifikat juga dari mana kita lembaga yang menerbitkan sertifikat itu gitu. Ya, mudah-mudahan segalanya dipermudah. Kita kemarin baru Kang Zen ya, ketua Pak Asep yang sudah
rapat ya, pembahasan PPKI langsung dengan Yankestra dan dihadiri oleh HIMSI gitu. Terima kasih, itu saja tambahan dari saya. Semoga apa yang kita harapkan, kita cita-citakan bisa terwujud. Amin. Terima kasih Bu Nina. Ya, terima kasih Mbak Nina. Jadi teman-teman don't worry ya, kami sebagai pengurus di PPKI itu konsen untuk betul-betul menjadi payung teman-teman. Dan ini sedikit informasi, kemarin kami melakukan meeting internal, kita lebih merampingkan lagi. Jadi contoh Kang Zen sebagai ketua, langsung saya wakil ketua 1 membidangi BP3A, Badan Pendidikan Pembinaan dan Pembelaan Anggota. Itu termasuk tugas saya adalah mendampingi teman-teman sampai mendapatkan STTPT. Kemudian wakil ketua 2 itu Mbak Nina Marina mengurusi bisnis dan development, termasuk jualan buku, membuat buku, urusan dia nanti. Kemudian wakil ketua bidang 3 itu sosial, itu Kang Urip kalau nggak salah. Berarti ya. Sampai 3 Mbak Nina ya, kita bidang 4 nggak ada ya? Ya. Jadi itu kemudian langsung sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. Cuma itu kita, supaya lebih ramping dan supaya nanti lebih mudah bergeraknya gitu. Di Januari 2022 kita semua langsung akan membuat daftar ulang teman-teman untuk sampai di situ kewajiban-kewajiban. Contoh ya saya sampaikan, kewajiban kita nggak berat. Kita hanya membayar iuran per bulan itu nanti tergantung mau milih yang mana ya, karena kartunya kita akan ada silver, ada gold, ada platinum. Bedanya di mana? Bedanya sebagai kartu diskon juga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di LKP yang bekerja sama dengan PPKI, kan? Salah satunya kafe terapi gitu. Nah, contoh ini belum final, tapi ini contoh aja yang saya ingat ya. Contoh mungkin kalau nggak salah silver itu per bulan hanya 10.000, tapi dibayarkan per tahun. Jadi teman-teman setahun akan membayarkan iuran 120. Apa manfaatnya? Kalau teman-teman ingin mendapatkan surat pengantar Orpro untuk bisa mendapatkan STTPT, dicek dulu. Oh belum bayar ya, mohon maaf. Adil dong, masa yang belum bayar dikasih yang sudah bayar yang dikasih ya. Kemudian menggunakan kartunya untuk saya mau ikut pelatihan NLP dapat diskon, cek dulu sudah bayar ke Orpro belum. Oh belum bayar belum bayar iuran ya, belum. Iurannya bayar 120.000 tapi dapat diskonnya bisa jutaan karena nanti prosentase menggunakan kartu diskon yang ada di dalam. Dan kita merencanakan kartu itu berupa e-money. Jadi teman-teman bisa digunakan untuk membayar dengan ada logonya PPKI. Ada foto. Ada foto kita juga gitu. Jadi kita akan membuat, iya termasuk saldo ya tergantung teman-teman ngasih transfer ke kita berapa, saldonya lebih banyak ya lebih bagus gitu. Dibalikin ke teman-teman. Jadi don't worry, PPKI itu non profit, kita tidak akan mengambil untung dari teman-teman, justru kita ada dari teman-teman untuk teman-teman. Silakan nanti disebarkan ke semuanya, karena kita akan menjaring sebanyak mungkin member. Orang-orang yang memang sudah BK, guru BK, yang udah konseling, ustadz yang pengen sudah menjadi konselor juga, kita akan grab sebanyak mungkin. Mbak Rafika di Aceh punya banyak teman yang memang, kita akan grab semua, tentunya nanti ada standarisasi. Apa standarisasinya? 4 keahlian yang sudah teman-teman pelajari di SKBL itu. Berarti mereka harus matrikulasi. Apakah harus ikut dari awal? Enggak juga. Yang penting matrikulasinya ada. Karena standar ini wajib. Kalau enggak nanti ya enggak seragam kita. Gitu sih kira-kira teman-teman. Mbak Emi ada yang mau ditambahkan? Baik. Saya rasa cukup ya Coach ya. Sebentar. Kalau mau nanya Mas. Mbak Nina tadi mana kayaknya udah pulang tadi kayaknya. Ada. Pak Hari. Masih. Buka dong, saya akan dampingkan berdua, ya. Buka videonya dulu. Untuk melakukan closing statement. Itu dia. Silakan berdua dengan Mbak Emi, closing statement. Mbak Nina Marliani dulu. Silakan. Jadi bingung. Ya intinya konseling itu diawali dan dibersamai dengan mendengar dengan open heart, open mind, gitu aja. Itu Kang Hari. Oke, silakan Mbak Emi closing statementnya. Kalau saya mengutip dari Pak Asep bahwa setiap klien yang datang pada kita itu adalah guru untuk kita. Oke. Jadi perbanyaklah belajar
dari mereka. Oke, kita kasih aplaus untuk Ibu Emi dan Ibu Nina. Jangan kemana-mana dulu, kita foto yang keren dulu. Teman-teman, kita akan ketemu lagi di diskusi dan tips-tips konseling yang kita singkat sekarang namanya Sidak PPKI. Itu pada tanggal 28 Desember ya, hari Selasa minggu keempat. Pembicaranya kita akan cari nanti yang belum berbicara. Jadi konselor talk tetap ada, tapi nanti membahas yang lain. Nah, sementara kalau untuk sekarang yang bedah kasus kita kasih nama diskusi dan tips konseling, disingkat Sidak PPKI. Nah, nggak usah ngeri dengan namanya, yang penting isinya keren. Yuk kita buka videonya, kita akan foto dengan gaya yang paling keren, yang kata Mas Romi menggunakan kamera menggunakan zoom yang mahal. Nah ini zoom yang mahal kan HP di landscape coba. Ayo. Bagus. Nah, wah, ini kan jadi keren. Udah pada kabur, padahal tadi 25 orang ada, ini 24 harusnya. Mbak Dewi Ros, sudah sehat kan Mbak Dewi Ros? Buka dulu videonya. Ini siapa ini? Kak Irma. Yuk, yang belum yuk, buka yuk, sayang. Ini kok bisa gini Kang Hari, pakai aplikasi apa? Ini yang mahal. Iya. Nanti saya kasih tahu, Ayo, yang sudah? Ya udah, yang sudah mau saja ya. Oke. Saya ganteng sendiri di sini. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Mbak Dewi Mahnifa kok di atas? Oh, ada. Rupanya ada. Nggak kelihatan. Cuma hidungnya, Mak. Nah, naik dikit. Saya disaingi gantengnya ini. Yuk, 1, 2, 3. Oke, nah gitu dong, Mas. Ini hidungnya aja. Baik, terima kasih teman-teman untuk kebersamaan kita. Nanti rekamannya akan kita kirimkan. Terima kasih, Kang Hari. Sampai jumpa di sidang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nina.